Nanti saat sidang jangan nangis dan jual drama. Aku malu punya istri cengeng, kampungan, dan miskin. Kalimat itu masih menghunjam di hati saat kami memasuki ruang sidang. Hingga ketua majelis hakim bertanya, apakah penggugat memiliki saksi lain? Ayahku pun berdiri dari bangku penonton. Dan suami, ipar, serta mertuaku langsung ketar-ketir saat ayahku muncul. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Luciana mengusap halaman teleponnya dengan ibu jari, membalas pesan dengan hati-hati, "Aku baik, Ibu. Beritahu Papa, aku akan berkunjung akhir pekan ini." Dia menekan kirim, lalu segera menghapus riwayat percakapan itu. Sebuah kebiasaan yang terpaksa dia pelajari. Dari ruang tamu, suara langkah kaki Rama yang familiar menggema di lantai marmer. Dia kembali lebih awal. Luciana segera menyapu sisa-sisa pikiran sedihnya, menggantikannya dengan ekspresi netral yang sudah terlatih. "Kau masih di sini?" sapa Rama, melemparkan jaket mahalnya ke sofa tanpa peduli. "Aku lapar. Buatkan sesuatu yang cepat." "Ada santi ayam dari siang," jawab Luciana sambil sudah beranjak ke dapur. "Bukan itu. Aku ingin sesuatu yang segar. Buat salad buah. Potong kecil-kecil, jangan seperti biasanya." "Ya, Rama." Dia mengambil pisau dan mulai mengupas apel. Setiap irisan pisau terdengar berirama dalam kesunyian dapur. Dari balik pintu, dia mendengar Rama berbicara di telepon. "Iya, dia tidak seperti kita. Tapi itu sudah pilihanku dulu. Sekarang, aku terjebak." Luciana berhenti sejenak, tangannya menggenggam pisau lebih erat. Kata-kata itu seharusnya tidak lagi menyakitkan, tapi tetap saja, seperti jarum halus yang menusuk-nusuk perlahan. 3 tahun. 1095 hari. Setiap harinya dia berusaha mempelajari etiket yang benar, mencoba mengerti dunia hukum yang asing, mengenakan pakaian yang membuatnya merasa seperti sedang berpura-pura. Semua untuk satu anggukan persetujuan yang tidak pernah datang. Salad buah selesai. Dia menyusunnya dengan rapi di mangkuk kristal, seperti yang diajarkan kursus penyajian yang pernah diam-diam diikutinya. Rama menerima mangkuk itu tanpa melihatnya. "Besok malam acara amal di Grand Melati. Siapkan gaun hitammu yang sederhana itu. Dan coba sedikit riasan. Jangan terlihat terlalu polos. Acara itu penting. Sangat. Bos besar dari firma mitra akan hadir. Aku berharap bisa dipromosikan tahun ini." Matanya Ahirima menatap Luciana. "Jadi tolong, untuk sekali ini, bertingkahlah seperti orang dari dunianya." Luciana hanya mengangguk. Pertanyaan yang ingin dia lontarkan mengendap di tenggorokan. "Dunia siapa, Rama? Duniamu? Atau dunia yang kau pikir layak kau masuki?" Tapi seperti biasa, pertanyaan itu tetap tak terucap. Malam itu, saat Rama sudah tertidur dengan punggung menghadap padanya, Luciana membuka laci tersembunyi di bawah tempat tidur. Sebuah album foto tua. Di halaman pertama, ada foto dirinya kecil, digendong seorang pria dengan kemeja sederhana di kebun luas. Pria itu tersenyum bangga. Di sudut foto tertulis, "Luna dan Papa di kebun jeruk, hari ulang tahunnya yang ke-5. Dia membelai foto itu. "Maaf, Papa," bisiknya dalam hati. "Aku masih berusaha mempercayainya." Keesokan paginya, saat fajar baru menyingsing, Luciana berdiri di balkon. Di kejauhan, kota mulai bangun. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengisi paru-parunya dengan keberanian baru. Hari ini, dia akan menghadiri acara itu. Hari ini, dia akan tersenyum, berjabat tangan, dan berpura-pura cocok. Tapi di balik senyum itu, sebuah keputusan kecil mulai bertunas. Cukup. Tidak tahu bahwa di luar, sebuah mobil hitam mewah telah berhenti sejenak di depan apartemen mereka. Seorang pria tua di dalamnya memandang ke arah balkon, matanya berkaca-kaca melihat putri satu-satunya berdiri sendirian di udara dingin pagi itu. "Sabarlah, Luna," gumamnya. "Waktunya hampir tiba." Mobil itu kemudian melaju perlahan,
menghilang di ujung jalan, meninggalkan Luciana dengan pikirannya dan hari baru yang harus dihadapi, satu dari 1096 hari pernikahannya, yang tanpa dia sadari, akan menjadi salah satu hari terakhir. Malam semakin larut setelah tamu penting itu pergi, tetapi dingin di ruang tamu justru semakin menggigit. Luciana membereskan gelas kristal yang bekas dipakai tamu, tangannya stabil meskipun di dalam hancur. Setiap tepukan kaki Rama yang mondar-mandir di ruang kerja lantai, atas bagai ketukan palu kecil di kepalanya. Dia menyeka meja marmer hingga berkilau. Di permukaannya yang reflektif, dia melihat bayangan sendiri. Perempuan dengan gaun sederhana, ramiar diikat rapi, mata yang terlalu sering menunduk. Apakah memang begitu rupanya? Apakah dia memang terlihat seperti kurang? Tiba-tiba, langkah kaki itu berhenti. Kemudian turun dengan cepat. Luciana menegakkan badan, menghadapi badai yang dia tahu akan datang. Rama berdiri di ambang pintu, dasi sudah dilepas, kemejanya sedikit terbuka. Wajahnya merah karena amarah dan mungkin anggur. "Apa yang kau pikirkan?" Suaranya rendah, berbahaya. "Diam saja sepanjang malam, seperti patung yang dipajang." "Aku mencoba tidak mengganggu pembicaraan bisnismu," jawab Luciana, berusaha tenang. "Mengganggu? Kau bahkan tidak bisa menjawab dengan percaya diri ketika Tuan Rudy bertanya tentang pendidikanmu. Saya lulusan SMA, lalu membantu keluarga? Sungguh memalukan." Luciana menarik napas. "Itu kebenaran, Rama. Kebenaran yang seharusnya kau sembunyikan. Atau setidaknya kamu hiasi. Kau bisa bilang kau mengambil kursus atau apa." Rama mendekat, matanya menyala-nyala. 3 tahun, Luciana. 3 tahun dan kau masih seperti ini. Masih seperti perempuan desa yang tersesat di kota besar. Kata-kata itu lebih tajam dari pisau. Luciana merasakan sesuatu di dadanya retak. Tapi kali ini, retaknya terdengar nyaring. "Mungkin memang begitu adanya, Rama. Mungkin aku memang perempuan desa yang tak akan pernah cocok dengan duniamu." Diam sejenak. Rama terkejut dengan jawaban itu. Biasanya Luciana hanya diam atau meminta maaf. "Jadi sekarang kau membangkang?" Suaranya meninggi. "Setelah mempermalukanku di depan calon partner terpentingku?" "Aku tidak bermaksud mempermalukanmu. Aku hanya menjadi diriku sendiri." "Dirimu sendiri tidak cukup," teriak Rama, dan kalimat itu menggantung di udara antara mereka, keras, kejam, dan akhirnya diucapkan dengan jujur. Luciana memandangnya. Lama. Di matanya, ada sesuatu yang padam. Sesuatu yang selama 3 tahun berusaha dipertahankan. Harapan bahwa suatu hari Rama akan melihatnya, bukan latar belakangnya. "Aku mengerti," katanya dengan suara yang tiba-tiba sangat tenang. "Kalau begitu, maafkan aku karena tidak pernah bisa menjadi cukup." Dia berbalik, berjalan menuju dapur. Langkahnya tidak terburu-buru, tidak gemetar. Hanya pasti. Rama berdiri di tempatnya, sedikit bingung dengan reaksi itu. Dia mengharapkan tangisan, permintaan maaf, bukan ketenangan yang justru lebih menyakitkan. Di dapur, Luciana berdiri menghadap wastafel. Air matanya akhirnya jatuh, tetapi tidak ada suara isak. Dia membiarkannya mengalir, membersihkan luka lama yang baru saja dibuka kembali. Di luar, hujan mulai turun. Rintik-rintik menempel di jendela dapur. Luciana membuka laci kecil, mengambil sebuah kunci. Dengan itu, dia membuka lemari penyimpanan di bawah tangga, tempat yang tidak pernah diketahui Rama. Di dalamnya, bukan barang berharga, tetapi sebuah kotak kayu sederhana. Di dalam kotak, foto-foto lama, surat dari ibunya yang sudah almarhumah, dan sebuah buku harian kecil. Di halaman pertama buku itu, tulisan tangannya yang masih kekanak-kanakan, "Papa bilang, nilai kita bukan dari apa yang orang lihat, tapi dari apa yang kita sembunyikan di hati." Dia memegang buku itu erat. Malam ini, dia akan menulis lagi. Malam ini, dia akan mencatat kata-kata, tidak cukup, yang akhirnya diucapkan dengan lantang. Dan tanpa dia sadari, keputusan yang mulai bertunas di balkon pagi tadi, mulai berakar sedikit lebih dalam. 5 hari telah berlalu sejak insiden malam itu. Apartemen mereka seperti ruang bertekanan tinggi, di mana setiap kata bisa menjadi percikan. Luciana dan Rama berkomunikasi hanya dengan kebutuhan mendesak.
kata-kata singkat yang melayang di udara seperti es. Hari ini, Luciana menerima paket. Tanpa alamat pengirim, hanya tulisan tangan familiar di sudut kiri atas. Untuk Luna. Jantungnya berdebar kencang. Hanya satu orang yang memanggilnya Luna. Dia membawanya cepat ke kamar mandi, mengunci pintu. Tangannya gemetar saat merobek kertas pembungkus. Di dalam kotak sederhana, terletak sebuah ponsel baru. Saat dihidupkan, satu nomor sudah tersimpan. Papa. Sebelum dia bisa berpikir, ponsel itu bergetar. Sebuah panggilan masuk. Luna, suara di seberang membuatnya menahan napas. Begitu hangat, begitu penuh kerinduan. Papa, bisiknya, suara serak oleh emosi. Sudah cukup. Nak, aku tidak bisa lagi duduk diam mengetahui keadaanmu. Telepon ini aman. Gunakanlah jika kau butuh. Aku selalu di sini. Bagaimana Papa tahu? Seorang ayah tahu. Hendrawan terdengar seperti tersenyum, tetapi ada kepedihan di baliknya. Dia memperlakukanmu buruk, bukan? Luciana menekan bibirnya. Pengakuannya akan menjadi pengkhianatan terhadap pernikahannya, tetapi kebohongannya akan menjadi pengkhianatan terhadap dirinya sendiri. Dia berbeda dari yang kukira, Papa. Berbeda atau menyakitkan? Dia tidak bisa menjawab. Air mata berbicara untuknya. Luna, dengarkan Papa. Aku tidak pernah memaksamu untuk hidup mewah. Tapi aku juga tidak akan membiarkanmu hidup dalam derita. Ada batas untuk segala kesabaran. Beri aku waktu, Papa. Aku perlu memastikan. Suaranya terputus. Memastikan apa? Bahwa cinta itu tidak pernah ada? Dia sudah tahu jawabannya. Seminggu, Luna. Jika dalam seminggu kau tidak mengambil keputusan, Papa yang akan bertindak. Panggilan berakhir. Luciana memandangi ponsel baru itu, benda kecil yang terasa seperti pelampung di tengah lautan yang tenggelam. Malamnya, saat dia menyajikan makan malam, Rama meletakkan selembar kertas di samping piringnya. Dokumen. Dia mengenalinya, perjanjian pranikah yang mereka tanda tangani dulu, tetapi sekarang dengan adendum baru. Baca, perintah Rama singkat. Luciana mengambilnya. Kata-katanya teknis, penuh istilah hukum, tetapi intinya jelas. Semua aset yang diperoleh selama pernikahan menjadi milik eksklusif Rama. Dia tidak berhak atas apapun jika perceraian terjadi. Bahkan ada klausul yang menyeratkan bahwa ketidakmampuannya beradaptasi dapat menjadi alasan pemutusan tanpa kompensasi. Kenapa? Tanyanya, suara datar. Karena aku harus melindungi diriku. Dan kau tidak membawa apa-apa ke pernikahan ini, jadi kau tidak kehilangan apa-apa. Rama memotong steaknya, tidak menatapnya. Sekarang, aku membawa 3 tahun hidupku. 3 tahun usahaku. Rama akhirnya menatapnya. Usaha? Untuk apa? Untuk tetap menjadi versi terbelakang dari dirimu. Pukulan itu telak. Luciana menarik napas, menahan gemuruh di dadanya. Dan jika aku tidak menandatanganinya? Rama meletakkan pisau dan garpunya. Maka kau membuktikan bahwa yang kau incar memang hartaku. Pilih. Ini bukan pilihan. Ini jebakan. Luciana memandangi dokumen itu, lalu ke wajah suaminya. Di sana, dia tidak melihat cinta, tidak melihat rasa hormat. Hanya kalkulasi dan, yang paling menyakitkan, rasa malu. Aku perlu memikirkannya, ucapnya, berdiri. Pikiran apa yang kau butuhkan? Kau tidak punya negosiator. Kau tidak punya pengacara. Kau bahkan tidak punya tempat untuk pergi. Kalimat itu dimaksudkan untuk membuatnya takut. Tapi justru menyulut api kecil di dalamnya. Kau tidak tahu segalanya tentangku, Rama. Dia membalas, suaranya tidak lebih dari bisikan, tetapi membawa beban yang membuat Rama terdiam. Luciana meninggalkan meja, masuk ke kamar tidur. Dia mengunci pintu, sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Di balik pintu, dia mengambil ponsel baru, jarinya menari di atas layar. Satu pesan dikirim, Papa, aku butuh pengacara. Yang terbaik. Balasan datang dalam hitungan detik, sudah disiapkan. Namanya Anton Wijaya. Dia akan menghubungimu besok.
Malam itu, Luciana tidak tidur. Dia duduk di tepi jendela, memandangi kota yang berkilauan. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, dia merencanakan jalan keluar, bukan cara bertahan. Dan di luar, di mobil hitam yang terparkir jauh di seberang jalan, Hendrawan Liem melihat lampu kamar putrinya yang masih menyala hingga dini hari. Dia menganggak pelan. "Sudah waktunya, Luna," gumamnya pada gelap. "Sudah waktunya kau terbang." Awan gelap memang mendekat. Tapi Luciana kini tahu, dia tidak harus menunggu badai menghancurkannya. Dia bisa belajar menari di tengah hujan. Pertemuan rahasia dengan Anton Wijaya berlangsung di sebuah kafe kecil di daerah kota tua, jauh dari wilayah biasa Rama berkeliaran. Pengacara itu, pria parubaya dengan kacamata frameles dan ketenangan yang mengesankan, sudah menunggu di sudut paling belakang. "Nyonya Luciana," ucapnya sambil berdiri, menjabat tangannya dengan hormat. "Saya Anton. Ayah Anda telah memberitahu saya situasinya." Mereka duduk. Anton mengeluarkan tabletnya, tetapi tidak menyalakannya. "Mari kita bicara dulu sebagai manusia, baru sebagai pengacara klien. Ceritakan pada saya apa yang sebenarnya terjadi." Dan untuk pertama kalinya, Luciana bercerita. Tanpa disensor, tanpa pembenaran. Tentang kata-kata yang melukai, pandangan yang merendahkan, isolasi sosial yang dialaminya, dan dokumen perjanjian yang memalukan itu. Suaranya tetap, tetapi Anton melihat genggaman tangannya yang putih di atas meja. "Saya punya rekaman," akhirnya dia akui, membuka tas kecilnya. Sebuah voice recorder kecil. "Saya mulai merekam sejak 6 bulan lalu. Atas saran seorang teman. Itu sebenarnya saran ibunya dulu, sebelum meninggal, selalu lindungi dirimu, Luna. Dunia tidak selalu baik." Anton mendengarkan cuplikan suara dengan ekspresi serius. Suara Rama yang merendahkan, menertawakan latar belakangnya, bahkan mengancam secara finansial. "Ini kuat," Anton berkata setelah mematikan rekaman. "Tapi kita butuh lebih dari sekadar bukti verbal. Ada saksi, pembantu, keluarga atau teman yang melihat perlakuan ini. Pembantu kami, Bu Marni. Dia sering melihat kejadiannya. Tapi dia takut kehilangan pekerjaan. Saya akan mengatur pertemuan dengan dia. Dengan jaminan bahwa dia akan dapat posisi lebih baik di perusahaan ayah Anda jika diperlukan." Anton membuat catatan. "Sekarang, masalah dokumen pranikah. Ayah Anda mengatakan Anda menandatanganinya di bawah tekanan. Rama bilang itu hanya formalitas. Saat itu, aku percaya." Luciana menunduk. "Aku sangat mencintainya." Anton mengangguk penuh pengertian. Cinta sering membuat kita menandatangani hal-hal yang seharusnya tidak kita tanda tangani. Tapi hukum melihat fakta. Jika bisa dibuktikan ada unsur paksaan atau ketidakseimbangan kekuatan, kita bisa membatalkannya. Pertemuan berlangsung selama 1 jam penuh. Anton menjelaskan strateginya, langkah demi langkah. Dia akan mengirim surat teguran resmi terlebih dahulu, memberi kesempatan pada Rama untuk bernegosiasi dengan baik. Jika ditolak, mereka akan membawa ini ke pengadilan. "Satu hal, Nyonya," kata Anton sebelum berpisah. "Begitu proses hukum dimulai, tidak ada jalan kembali. Hubungan Anda akan hancur. Apakah Anda siap?" Luciana memandang keluar jendela. Seorang ibu muda mendorong kereta bayi, tersenyum pada bayinya. Dia teringat mimpinya dulu. Keluarga kecil, cinta yang hangat, tawa yang mudah. "Hubungan kami sudah hancur sejak lama, Pak Anton. Saya hanya baru berani mengakuinya." Sore itu, saat dia kembali ke apartemen, atmosfer terasa berbeda. Rama sudah pulang, duduk di sofa dengan ekspresi yang aneh, campuran kemarahan dan kemenangan. "Kau pergi kemana?" tanyanya tanpa pendahuluan. "Mengunjungi teman." "Teman? Kau tidak punya teman di kota ini." Kalimat itu, sekali lagi, dimaksudkan untuk menyakitinya. Tapi hari ini, Luciana hanya merasa kasihan. "Kamu salah, Rama. Aku punya. Mungkin tidak banyak, tapi ada." Rama berdiri, mendekat. "Aku mendapat kabar baik hari ini. Promosiku disetujui. Aku sekarang menjadi partner di firma." Matanya berbinar,
tetapi bukan untuk berbagi kebahagiaan. Ini pameran kekuasaan. Dengan posisi ini, aku butuh istri yang sesuai, yang bisa menjadi mitra sejati. Luciana sudah tahu kemana ini mengarah. Hatinya berdetak kencang, tetapi bukan karena takut, karena antisipasi. Dan itu bukan aku. Dia menyelesaikan kalimat Rama. Rama terhenti, terkejut dengan langsungnya. Tidak, bukan kamu, tapi... Dia mengambil dokumen dari meja, yang sama dari beberapa hari lalu. Jika kau tanda tangani ini, kita bisa mengakhiri dengan baik. Aku akan memberimu sejumlah uang. Cukup untukmu kembali ke kampungmu, memulai usaha kecil. Tawaran itu menghina. Pengusiran yang dibungkus sebagai kemurahan hati. Luciana mengambil dokumen itu. Dia tidak membacanya lagi. Hanya memegangnya. Aku akan mempertimbangkannya, katanya, lalu berjalan menuju kamar. Pertimbangkan cepat, teriak Rama dari belakang. Kesabaran aku ada batasnya. Pintu kamar tertutup. Luciana bersandar di baliknya, memandangi dokumen itu. Lalu, dengan gerakan pelan dan pasti, dia merobeknya menjadi 2, lalu 4, lalu 8. Potongan-potongan kertas itu berhamburan di lantai seperti konfeti pahit. Dia mengambil ponsel amannya, mengetik pesan pada Anton, kirimkan surat tegurannya besok. Saya siap. Kemudian, pesan pada ayahnya, Papa, maafkan saya. Saya sudah siap berperang. Malam itu, dia tidur di kamar tamu. Bukan sebagai pelarian, tapi sebagai deklarasi. Retakan telah melebar menjadi jurang. Dan Luciana tidak lagi berdiri di tepinya yang goyah. Dia sudah melompat, dengan keyakinan bahwa di seberang, meski gelap dan tidak dikenal, pasti lebih baik daripada tempat yang dia tinggalkan. Minggu-minggu setelah pertemuan dengan Anton berubah menjadi periode persiapan yang intens. Setiap gerakan Luciana kini memiliki tujuan ganda. Menjaga rutinitas normal di depan Rama, sambil diam-diam membangun kasus yang solid. Suatu pagi, saat Rama sedang berpesta pora dengan promosi barunya di kantor, Luciana mengundang Bu Marni untuk sarapan di balkon. Wanita parubaya itu tampak gugup. Tangannya menggenggam serbet dengan erat. Bu Marni, saya tahu Anda telah melihat dan mendengar banyak hal di rumah ini. Mulut Luciana dengan lembut. Bu Marni menunduk. Saya hanya pembantu, Nona. Bukan tempat saya untuk bicara. Tapi ini tempat Anda untuk diperlakukan dengan adil. Saya akan membawa masalah ini ke pengadilan. Dan saya butuh kesaksian Anda. Mata Bu Marni membesar. Pengadilan? Tapi Tuan Rama, dia pengacara kuat. Dan ayah saya lebih kuat. Luciana mengatakan dengan tenang yang mengejutkan bahkan dirinya sendiri. Dia akan menjamin masa depan Anda. Pekerjaan yang lebih baik, jaminan pendidikan untuk anak-anak Anda. Yang saya minta hanyalah kebenaran. Air mata mulai menggenang di mata Bu Marni. Dia memang tidak baik pada Nona. Sering membentak, merendahkan. Saya sering dengar dia bilang pada tamu bahwa Nona beban. Sakit hati saya mendengarnya. Percakapan itu berlangsung hampir 1 jam. Luciana merekamnya dengan izin Bu Marni, sementara Anton, yang diam-diam bergabung via panggilan konferensi, memberikan arahan hukum. Setelah Bu Marni pergi, Anton berbicara melalui telepon. Kita juga perlu bukti finansial. Akun bersama, transaksi, semuanya. Apakah Anda memiliki akses? Rama mengontrol semua keuangan. Tapi saya punya salinan kartu kredit tambahan. Ada banyak transaksi di butik-butik mewah, restoran mahal, seringkali untuk 2 orang. Bagus. Itu bisa kita gunakan untuk menunjukkan pola hidup dan kemungkinan perselingkuhan. Anton berhenti sejenak. Nyonya Luciana, ada satu hal lagi. Kita perlu mengungkap latar belakang Anda. Di pengadilan, itu akan menjadi kejutan strategis. Luciana menarik napas dalam. Saya mengerti. Apakah itu akan membuat saya terlihat seperti penipu? Tidak. Itu akan menunjukkan bahwa Anda adalah korban dari prasangka dan kesombongan suami Anda. Anda menyembunyikannya untuk dicintai apa adanya. Itu alasan yang sangat manusiawi. Hari-hari berikutnya diisi dengan pengumpulan dokumen diam-diam. Luciana menemukan file penting di laptop lama Rama yang dia tinggalkan.
email-email yang merujuk pada hubungannya dengan Diana, putri klien yang sering dia sebut-sebut. Ada juga draft perjanjian pemisahan harta yang sudah disiapkan jauh sebelum dia mengancam Luciana. Setiap temuan seperti pukulan baru, tetapi juga suntikan kekuatan. Kebenaran, betapapun pahit, membebaskan. Sementara itu, Rama semakin asyik dengan dunia barunya. Dia jarang pulang, dan ketika pulang, penuh dengan cerita tentang Diana, kecerdasannya, latar belakang keluarganya, betapa dia sesuai. Kau harus bertemu dia suatu hari, kata Rama suatu malam, tanpa sadar betapa kejamnya itu. Mungkin kau bisa belajar sesuatu darinya. Luciana hanya tersenyum tipis. Mungkin suatu hari nanti. Malam sebelum persidangan pertama, Luciana menerima paket kurir. Di dalamnya, sebuah gaun bisnis sederhana namun elegan berwarna navy, dengan sepasang sepatu hak rendah yang nyaman. Catatan dari ayahnya, untuk hari besok. Pakai ini, dan ingat, kau adalah putri Hendrawan Liem. Berdirilah dengan bangga. Dia memegang gaun itu, merasakan kain halusnya. Ini bukan pakaian untuk bertahan. Ini pakaian untuk bertempur. Rama pulang larut malam, berbau alkohol. Dia melihat kotak kemasan di meja. Kau beli baju baru? Dari uang siapa? Tanyanya sinis. Hadiah? Jawab Luciana singkat. Dari siapa? Kau tidak punya teman yang bisa memberi hadiah seperti itu. Dia mendekat, mencoba membaca label. Ini merek mahal. Kau mencuri dari kartu kreditku. Luciana menatapnya langsung. Saya tidak perlu mencuri, Rama. Dan besok, semua akan menjadi jelas. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Rama terdiam. Sebuah ketegasan yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Besok? Apa yang terjadi besok? Kita memiliki janji di pengadilan pukul 9 pagi. Gugatan cerai. Pengacara saya telah mengirimkan panggilan resmi ke kantormu seminggu yang lalu. Wajah Rama memucat, lalu merah padam. Apa? Kau tidak berhak. Akulah yang akan menceraikanmu. Akulah yang punya segala kekuasaan? Tidak lagi. Luciana mengambil dokumen dari tasnya, menyerahkannya. Inilah gugatan saya. Dengan bukti-bukti perlakuan tidak pantas, upaya pemerasan finansial melalui perjanjian tidak adil, dan niat untuk mengabaikan kewajiban perkawinan. Rama merobek dokumen itu dengan gemetar. Kau pikir bisa mengalahkanku? Aku punya firma hukum terbaik di kota. Dan saya punya Anton Wijaya. Nama itu membuat Rama membeku. Anton Wijaya adalah legenda di dunia hukum. Mantan jaksa yang tidak pernah kalah dalam kasus perdata. Bagaimana kau bisa? Itu tidak penting, Luciana memotong. Yang penting adalah, besok di pengadilan, kita akan setara. Bukan suami dan istri yang tidak seimbang, tapi dua pihak di mata hukum. Dia berbalik untuk pergi ke kamar, lalu berhenti di ambang pintu. Oh, dan Rama? Diana yang kau puji-puji itu? Ayahnya adalah klien lama ayah saya. Dia akan menjadi saksi saya. Rama terpana, tak bisa berkata-kata. Luciana masuk ke kamar, mengunci pintu. Dia bersandar di balik pintu, mendengar kutukan dan suara barang pecah di luar. Hatinya berdebar kencang, tetapi tangannya tidak gemetar. Dia berjalan ke cermin, memandangi perempuan di baliknya. Mata yang sama, tapi sekarang ada api di dalamnya. Bibir yang sama, tapi sekarang siap berkata-kata. Dia mengambil ponsel, menelepon ayahnya untuk terakhir kalinya sebelum pertempuran. Papa, saya siap. Luna, kau tidak harus melakukan ini sendirian. Aku bisa berada di sana besok. Tidak, potong Luciana. Saya perlu berdiri sendiri dulu, agar dia, dan semua orang, melihat bahwa saya bukan korban yang lemah. Saya adalah perempuan yang memilih untuk berhenti menderita. Dia mendengar ayahnya menarik napas bangga. Baiklah, nak, tapi ingat, aku selalu di belakangmu. Selalu. Malam itu, Luciana tidur nyenyak untuk pertama kalinya sejak menikah. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada kecemasan. Hanya ketenangan seorang prajurit yang tahu bahwa dia telah berlatih dengan baik, dan sekarang saatnya bertempur.
Di luar, Rama menghabiskan malam dengan menelepon pengacaranya panik, menyadari bahwa permainan yang dia pikir dia kuasai, tiba-tiba berubah menjadi medan perang yang tidak dikenalnya. Dan lawannya bukan lagi perempuan penurut yang dia kira dia kenal. Dia telah meremehkan Luciana untuk terakhir kalinya. Besok, di ruang sidang yang dingin, dia akan menghadapi kenyataan pahit, bahwa yang paling lemah seringkali adalah yang paling banyak menyimpan kekuatan. Dan bahwa rahasia terbaik adalah yang tersimpan oleh orang yang tidak pernah kita anggap mampu menyimpan apapun. Pagi itu, langit kelabu. Seperti menyetujui keseriusan hari ini. Luciana tiba di pengadilan 20 menit lebih awal, didampingi Anton. Dia mengenakan gaun navy yang dikirim ayahnya, ramiar diikat rapi dalam sanggul rendah. Dia terlihat sederhana, tapi ada aura keteguhan yang tak terbantahkan. "Jangan tegang," bisik Anton sambil mereka berjalan di koridor marmer yang sunyi. "Ingat, kita yang memegang bukti. Kita yang memegang kebenaran." Luciana mengangguk, tetapi matanya scanning lingkungan. Dia melihat Rama sudah tiba dengan pengacaranya, seorang pria parubaya dengan wajah tajam dan ekspresi terlalu percaya diri. Mereka sedang berbisik-bisik dengan serius. Ruang sidang terbuka. Mereka masuk. Kursi-kursi kayu tua berderit. Luciana duduk di sisi kiri, Anton di sampingnya. Di seberang, Rama duduk dengan punggung tegak kaku, tapi Luciana bisa melihat denyut di pelipisnya. Hakim memasuki ruangan, seorang wanita berusia 50-an dengan kacamata dan tatapan analitis. Sidang perceraian antara Nyonya Luciana dan Tuan Rama dibuka. Suaranya lantang, netral. "Pihak penggugat, silakan." Anton berdiri, memperkenalkan diri. Kemudian, tanpa basa-basi, dia langsung ke inti. "Yang Mulia, klien saya telah mengalami perlakuan merendahkan dan tekanan psikologis yang sistematis selama perkawinan. Kami memiliki bukti rekaman, saksi, dan dokumen yang menunjukkan pola perilaku Tuan Rama yang bertujuan mengisolasi dan melemahkan harga diri istri." Rama mendesis pada pengacaranya, "Itu ilegal. Rekaman tanpa izin." Pengacaranya, Pak Hasan, berdiri. "Keberatan, Yang Mulia. Rekaman tersebut diperoleh secara tidak sah." Hakim melihat Anton. Jawaban: "Rekaman dilakukan di lingkungan domestik yang merupakan tempat tinggal bersama, untuk tujuan membuktikan kekerasan psikologis. Ini dibolehkan dalam jurisprudensi kasus serupa." Anton meletakkan salinan putusan pengadilan sebelumnya di meja hakim. Hakim memeriksa, lalu menganggak. Keberatan ditolak. Lanjutkan. Anton memainkan cuplikan pertama. Suara Rama terdengar jelas, penuh cemooh. "Apa yang bisa kau harapkan dari perempuan kampung sepertimu? Tata krama saja kau tidak paham." Suasana ruang sidang hening. Beberapa orang yang duduk di bangku pengunjung, kolega Rama yang dia undang untuk menunjukkan kemenangan, saling berpandangan malu. Rama mengeratkan rahangnya. Wajahnya memerah. Selain itu, Anton melanjutkan, "Tuan Rama dengan sengaja menyembunyikan dan mengontrol keuangan, mencoba memaksa klien saya menandatangani perjanjian pranikah yang merugikan, dan telah memulai hubungan tidak pantas dengan wanita lain selama perkawinan berlangsung." Bohong. Rama hampir melompat, tetapi ditarik pengacaranya. Giliran Pak Hasan. Dia mendekati Luciana dengan strategi klasik, menyudutkan. "Nyonya Luciana, apakah benar Anda berasal dari keluarga sederhana? Bahkan, bisa dibilang miskin?" "Benar." "Dan Anda menikahi Tuan Rama, yang saat itu sudah berkarir cemerlang, dengan latar belakang seperti itu?" "Saya menikah karena cinta." "Tentu saja." Hasan tersenyum tipis. "Tetapi tidakkah Anda merasa kurang? Tidak mampukah itu memicu rasa tidak aman dalam diri Anda, yang kemudian Anda proyeksikan sebagai perlakuan buruk dari suami?" Pertanyaan jebakan. Anton bersiap interupsi, tetapi Luciana mengangkat tangan halus, menandakan dia bisa menjawab. "Rasa tidak aman tidak datang dari diri saya, Pak. Itu diberikan setiap hari melalui kata-kata, pandangan, dan perlakuan suami saya. Saya tidak pernah merasa kurang sampai seseorang terus-menerus mengatakan saya kurang." Jawaban yang elegan. Hakim mencatat sesuatu. Hasan tidak menyerah. "Anda menyebutkan pengendalian keuangan.
Bukankah wajar suami mengelola keuangan jika istri tidak memiliki pengalaman? Mengelola berbeda dengan mengontrol. Saya tidak diberitahu, tidak diajak berdiskusi. Sama seperti saya tidak diajak berdiskusi ketika suami saya menyiapkan gugatan cerai dan perjanjian sepihak tanpa pengetahuan saya. Mengenai hubungan dengan wanita lain, bukti apa yang Anda miliki selama janji temu biasa? Anton menyerahkan printout email dan reservasi restoran untuk 2 orang atas nama Rama dan Diana. Pada tanggal-tanggal dia mengatakan sedang dinas luar kota. Rama terlihat mulai berkeringat. Rencananya berantakan. Dia mengharapkan Luciana lumpuh, takut, atau setidaknya emosional. Bukan tenang dan terstruktur seperti ini. Sesi dilanjutkan dengan pemanggilan saksi pertama, Bu Marni. Wanita itu masuk dengan gemetar, tetapi ketika melihat Luciana yang mengangguk meyakinkan, dia menarik napas. "Seperti apa interaksi mereka sehari-hari?" tanya Anton. "Tuan Rama sering menghina Nona Luciana. Bilang masakannya seperti makanan kampung, bilang keluarganya tidak berpendidikan. Pernah, di depan tamu, dia bilang Nona Luciana tidak pantas jadi istrinya." "Bohong. Dia dibayar." Rama membentak. Hakim memukul palu. "Tuan Rama, Anda akan mendapat giliran. Jangan interupsi." Saksi kedua adalah teman Rama sendiri, Rizky, yang hadir setelah dipanggil paksa oleh Anton. Dia tidak mau datang, tetapi surat panggilan resmi dari pengadilan membuatnya tidak punya pilihan. "Pernahkah Anda mendengar Tuan Rama merendahkan istrinya di lingkaran sosial?" tanya Anton. Rizky gelisah. "Saya tidak ingat." "Izinkan saya membacakan transkrip percakapan yang Anda lakukan dengan klien kami, di mana Anda menyatakan, Rama memang sering mengeluh tentang istrinya di kantor. Kami semua sudah hafal." Anton mengangkat kertas. Rizky menunduk. "Kalah." "Iya. Dia sering bilang istrinya tidak cocok dengan dunia kami. Bilang menyesal menikahinya." Ruang sidang berbisik. Rama seperti terkoyak di kursinya. Dunianya, reputasinya yang dia jaga mati-matian, runtuh di depan orang-orang yang dia hormati atau takuti. Hakim mengumumkan jeda. Sebelum palu dipukul, Anton berdiri sekali lagi. "Yang mulia, ada satu hal terakhir. Pihak kami akan memanggil satu saksi ahli yang dapat memberikan konteks lebih luas tentang latar belakang dan karakter klien kami. Saksi tersebut sedang menunggu di luar." Disetujui. Sidang dilanjutkan dalam 30 menit. Begitu jeda diumumkan, Rama langsung menghampiri Luciana, wajahnya berkerut kemarahan dan kepanikan. "Apa yang kau lakukan? Kau menghancurkan segalanya. Karirku, namaku." Luciana memandangnya, dan untuk pertama kalinya, dengan belas kasihan yang tulus. "Kau yang menghancurkan dirimu sendiri, Rama. Dengan setiap kata hina, setiap kebohongan, setiap pengkhianatan. Saya hanya menghentikan diri saya dari ikut hancur bersamamu." Rama tertatap. Kata-katanya macet. Dia melihat ke mata Luciana, dan tidak lagi melihat perempuan yang dia kira dia kenal. Dia melihat seorang yang asing. Seorang yang kuat. Anton menuntun Luciana keluar ruangan. Di koridor, dia bertemu dengan sepasang mata yang sangat dikenalnya, dan sangat dirindukan. Ayahnya, Hendrawan Liem. Berdiri di sana dengan jas lengkap, tersenyum kecil padanya. "Papa, kau datang." Tentu saja. Ayah tidak akan membiarkan putri satu-satunya bertempur sendirian di babak terakhir. Mereka berpelukan singkat. Di seberang koridor, Rama sedang berbicara panik dengan pengacaranya, sama sekali tidak menyadari bahwa pria yang dia agungkan, yang dia coba dekati berkali-kali di acara bisnis, adalah ayah mertuanya. Bel berbunyi. Sidang akan dilanjutkan. "Siap?" tanya Anton. Luciana menarik napas, meluruskan gaunnya. "Siap." Mereka masuk kembali. Dan di saat itulah, Rama melihat Hendrawan Liem berjalan di belakang Luciana, duduk di baris depan bangku pengunjung. Suara pecahan gelas air itu seperti guntur kecil di ruangan yang sudah sunyi senyap. Semua mata tertuju pada Rama, yang wajahnya telah kehilangan semua warna, lalu pada pria tinggi berambut putih yang dengan tenang mengangkat tangan untuk bersumpah. "Saya, Hendrawan Liem, bersumpah akan mengatakan kebenaran, sepenuh kebenaran, dan hanya kebenaran."
Suaranya dalam, berwibawa, memenuhi ruang sidang tanpa perlu meninggi. Hakim, yang tadi duduk dengan sikap netral, kini sedikit condor ke depan, mengenali nama dan wajah yang sangat berpengaruh di dunia bisnis. Rama masih terduduk kaku, mulut agak terbuka. Pikiran berputar liar. Tidak mungkin, tidak mungkin. Itu pasti orang lain. Atau kebetulan nama sama. Tapi wajah itu benar-benar Hendrawan Liem. Konglomerat. Klien yang paling dia ingin dekati. Ayah, Luciana. Anton memulai pertanyaan. Bisa Anda perkenalkan diri, Bapak Hendrawan? Saya Hendrawan Liem, ayah kandung dari Luciana Liem, yang duduk di sana. Dia menunjuk dengan anggun ke arah putrinya. Matanya lembut sesaat sebelum kembali profesional. Apa hubungan Anda dengan klien saya selama ini? Saya adalah ayah tunggalnya. Istri saya, meninggal saat Luciana remaja. Saya membesarkannya sendiri. Dan bagaimana kondisi ekonomi keluarga Anda saat membesarkannya? Hendrawan tersenyum tipis, memahami inti pertanyaan. Keluarga kami berkecukupan. Bahkan, sangat berkecukupan. Tapi saya sengaja membesarkan Luciana dengan sederhana. Saya ingin dia belajar nilai uang, kerja keras, dan yang terpenting, belajar melihat orang dari hati, bukan dari latar belakang. Rasa mual mulai naik di tenggorokan Rama. Kata-kata itu seperti pukulan bertubi-tubi. Jadi, klien saya sebenarnya berasal dari keluarga yang sangat mampu. Benar, tapi itu bukan poinnya. Poinnya adalah, Luciana memilih untuk menyembunyikannya. Dia ingin dicintai apa adanya. Bukan karena dia adalah putri Hendrawan Liem. Dia memandang langsung ke arah Rama, dan tatapan itu seperti pisau. Sayangnya, pilihannya justru membawanya pada seseorang yang justru menganggap, apa adanya, itu tidak cukup. Rama gemetar. Pengacaranya, Pak Hasan, berdiri dengan tergesa-gesa. Keberatan, Yang Mulia, ini tidak relevan. Latar belakang ekonomi pihak penggugat tidak ada hubungannya dengan kasus perceraian ini. Hakim mengangkat alis. Bapak Hendrawan dipanggil sebagai saksi karakter. Saya ingin mendengarnya. Keberatan ditolak. Anton melanjutkan. Apakah Anda pernah bertemu dengan menantu Anda, Tuan Rama? Pernah. Satu kali, sebelum pernikahan. Dia datang ke rumah kami yang sederhana di pinggiran kota. Saat itu, saya sedang memakai bahan kerja biasa, berkebun. Dia menyapa dengan sopan, tapi matanya sudah menilai. Melihat rumah sederhana, melihat saya yang seperti petani, dan saya bisa melihat sedikit rasa, kasihan, atau mungkin meremehkan di sana. Apakah Anda memberitahu dia tentang status Anda? Tidak. Karena Luciana memohon pada saya untuk tidak melakukannya. Dia bilang, biarlah, Papa. Aku ingin dia mencintaiku untuk diriku. Suara Hendrawan sedikit bergetar. Saya menyetujui, dengan harapan dia benar. Ternyata, harapan itu salah. Rama ingin berteriak, ingin membantah. Tapi lidahnya terasa seperti batu. Dia melihat Luciana yang duduk tegak, tidak menatapnya. Dia melihat ke arah hakim, ke koleganya yang duduk di belakang. Semua wajah penuh kejutan, ejekan, dan rasa ingin tahu yang ganas. Selama pernikahan mereka, apakah Anda sering berkomunikasi? Tanya Anton. Luciana jarang menghubungi. Saya tahu ada yang tidak beres ketika panggilannya semakin jarang, dan suaranya semakin kecil. Saya menyelidiki diam-diam. Dan yang saya temukan, dia berhenti, mengumpulkan ketenangan. Saya menemukan bahwa menantu saya telah membangun narasi bahwa istri dan mertuanya adalah orang miskin yang beruntung menikah dengannya. Dia menggunakan narasi itu untuk merendahkan, mengontrol, dan akhirnya membuang putri saya ketika dia merasa ada pilihan lebih baik. Bapak berbohong. Rama akhirnya meledak, berdiri dengan kasar sehingga kursinya terjungkal ke belakang. Dia tidak pernah bilang. Luciana, kau tidak pernah bilang. Hakim memukul palu berkali-kali. Tenang. Tuan Rama, sekali lagi Anda mengganggu sidang, saya akan mengeluarkan Anda. Rama terduduk kembali, napasnya tersengal.
Matanya merah, penuh kepanikan dan kemarahan yang tidak karuan. Anton tidak terganggu. "Bapak Hendrawan, apa dampak dari perilaku Tuan Rama terhadap putri Anda?" Dia yang dulu percaya diri, penuh cahaya, menjadi pendiam dan selalu ragu. Dia kehilangan senyum aslinya. Dan sebagai ayah, suaranya keras, tegas, "Saya tidak akan tinggal diam. Saya mendukung penuh gugatan ini. Lebih dari itu, perusahaan saya akan memutus semua hubungan bisnis dengan firma hukum Tuan Rama, dan dengan semua mitra yang secara aktif mendukung perilaku tidak terpuji ini." Gedebuk. Salah satu kolega Rama yang duduk di belakang langsung berdiri dan keluar ruangan dengan wajah pucat. Efek dominonya dimulai. Pak Hasan berusaha bangkit, tetapi tampaknya kehilangan strategi. Saksi yang satu ini bukan hanya merusak karakter Rama, tapi juga mengancam mata pencaharian semua orang yang terkait dengannya. Giliran tanya jawab dari pihak Rama. Hasan berdiri dengan goyah. "Bapak Hendrawan, apakah tidak mungkin bahwa putri Anda justru memanfaatkan kesederhanaan yang Anda ajarkan untuk menipu suaminya, agar terlihat seperti korban?" Hendrawan tertawa kecil, tapi tidak ada humor di dalamnya. "Memanipulasi? Luciana, Tuan pengacara, jika putri saya ingin memanfaatkan statusnya, dia akan menikah dengan anak konglomerat lain, hidup mewah, dan tidak perlu mengalami 3 tahun penyiksaan psikologis seperti ini. Dia di sini bukan untuk uang. Dia di sini untuk keadilan. Dan untuk membuktikan bahwa ayahnya tidak membesarkan seorang penipu, tapi seorang perempuan berintegritas." Jawaban itu sempurna. Bahkan hakim menganggap pelan, "Setuju." "Tidak ada pertanyaan lagi," kata Hasan menyerah, duduk dengan lesu. Saat Hendrawan turun dari kotak saksi, dia tidak langsung kembali ke tempat duduk. Dia berjalan ke arah Luciana, meletakkan tangan di pundaknya dengan bangga, lalu menatap Rama dari seberang ruangan. Dan untuk pertama kalinya sejak sidang dimulai, Luciana berbicara tanpa dipanggil. Suaranya jernih dan kuat. "Rama, kamu selalu bertanya apa yang kubawa ke dalam pernikahan kita. Sekarang kamu tahu. Aku membawa diriku yang sebenarnya. Nilai-nilai yang diajarkan ayahku. Dan harga diri yang tidak akan pernah bisa kamu hancurkan." Rama menatapnya. Di matanya sekarang bukan lagi kemarahan atau kesombongan, tapi penyesalan yang dalam, pedih, dan sudah terlambat. Dia melihat Luciana, benar-benar melihatnya, mungkin untuk pertama kalinya, bukan sebagai perempuan desa yang dia angkat, tapi sebagai seorang wanita yang selalu memiliki kekuatan lebih darinya, yang memilih untuk mencintainya meskipun tahu akhirnya akan terluka. Hakim memukul palu. Sidang ditunda. Putusan akan dibacakan dalam 2 minggu. Keributan dimulai. Wartawan yang duduk di belakang, ternyata ada beberapa yang diundang diam-diam oleh Anton, mulai menyerbu, tetapi Anton dan Hendrawan melindungi Luciana keluar. Rama tertinggal, dikelilingi oleh kehancurannya sendiri. Seorang koleganya mendekat, bukan untuk menghibur, tetapi untuk melemparkan kata-kata pedih. "Rama, kau tahu dia adalah putri Hendrawan Liem dan kau tetap memperlakukannya seperti itu? Kau bukan saja jahat, tapi juga bodoh." Dia pergi, meninggalkan Rama sendirian di ruang sidang yang tiba-tiba terasa sangat luas dan sangat dingin. Di luar, Luciana menarik napas dalam-dalam udara segar. Dia tidak merasa menang. Dia merasa bebas. Ayahnya memeluknya. "Luna, ayah bangga padamu." "Terima kasih, Papa. Tapi ini belum selesai, bukan? Hukumnya mungkin belum. Tapi yang terberat sudah selesai. Kau telah membuktikan pada dirimu sendiri, dan padanya, siapa dirimu sebenarnya." Mereka berjalan menuju mobil. Luciana menoleh sekali ke belakang, ke gedung pengadilan yang megah. Di balik jendela-jendelanya, dia bisa membayangkan Rama masih duduk di sana, tenggelam dalam realitas baru yang menghancurkannya. Dia tidak merasa bahagia melihatnya menderita, tapi dia merasa adil. Akhirnya, adil. Kebenaran telah diungkap. Topeng telah dilepas. Dan meskipun wajah di baliknya sakit untuk dilihat, setidaknya sekarang semuanya jelas. Yang tersisa hanyalah menunggu keputusan hakim. Dan menyusun kembali potongan-potongan kehidupannya yang baru, kali ini, tanpa ada yang tersembunyi. 2 minggu penuh guncangan telah berlalu.
Berita tentang sidang perceraian dramatis putri tunggal konglomerat Hendrawan Liem menyebar seperti api di seluruh komunitas bisnis dan hukum. Rama, yang dulu menjadi bintang naik di firma, sekarang bagai orang yang terkena kusta. Mejanya yang dulu ramai dikunjungi kolega, kini sepi. Teleponnya yang biasanya berdering tak henti, sekarang bisu. Hari ini adalah hari pembacaan putusan. Rama tiba di pengadilan sendirian. Pak Hasan, pengacaranya, telah mengundurkan diri dengan alasan konflik kepentingan setelah mengetahui firma utamanya kehilangan 3 klien besar karena ulah Rama. Rama sekarang didampingi seorang pengacara muda yang tampak gugup. Luciana masuk bersama Anton dan Hendrawan. Dia tampil berbeda, lebih tenang, lebih mantap. Gaunnya tetap sederhana, tapi kini kesederhanaannya terlihat seperti pilihan, bukan keterpaksaan. Ruang sidang penuh sesak. Lebih banyak wartawan, lebih banyak orang ingin melihat akhir dari drama ini. Rama merasa setiap tatapan menempel di kulitnya seperti cap rasa malu. Hakim memasuki ruangan. Suasana langsung hening. Sidang pembacaan putusan perkara perceraian antara Nyonya Luciana Liem dan Tuan Rama dibuka. Kertas putih di tangan hakim terasa seperti hukuman mati bagi Rama. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti, kesaksian, dan fakta hukum, mulai hakim dengan suara lantang dan jelas, pengadilan memutuskan sebagai berikut. Pertama, perceraian dikabulkan. Kedua, mengenai harta bersama, Rama menahan napas. Pengadilan menyatakan bahwa perjanjian pranikah yang diajukan tergugat tidak sah karena mengandung unsur paksaan dan ketidakseimbangan kekuasaan. Oleh karena itu, harta yang diperoleh selama perkawinan dibagi secara adil. Berdasarkan audit yang diajukan penggugat, pihak penggugat berhak atas 40% dari aset yang diperoleh selama perkawinan, termasuk saham di firma hukum dan properti apartemen sekunder. Itu bukan jumlah yang kecil. Tapi yang lebih menghancurkan adalah pernyataan hakim selanjutnya. Ketiga, mengenai kompensasi. Pengadilan menganggap tergugat telah melakukan kekerasan psikologis secara sistematis. Oleh karena itu, tergugat diwajibkan membayar uang kompensasi kepada penggugat sejumlah 5 miliar rupiah sebagai bentuk ganti rugi imaterial. Desis memenuhi ruangan. Rama pucat pasi. 5 miliar. Itu hampir seluruh tabungan dan investasi likuidnya. Keempat, pengadilan merekomendasikan kepada Asosiasi Profesi Advokat untuk melakukan pemeriksaan etik terhadap tergugat terkait perilaku di luar dan di dalam perkawinan yang tidak mencerminkan integritas seorang penegak hukum. Itu pukulan terakhir. Rekomendasi itu bisa mencabut izin praktiknya. Karirnya hancur total. Tapi hakim belum selesai. Dia menatap Rama langsung. Pengadilan juga ingin menyampaikan catatan khusus. Hukum tidak hanya melihat hitam di atas putih, tetapi juga nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Tindakan merendahkan, menyakiti, dan menganggap rendah pasangan hidup, terlepas dari latar belakangnya, adalah pelanggaran terhadap sumpah perkawinan dan martabat manusia. Keputusan ini diharapkan menjadi pelajaran bagi semua pihak. Palu diketuk. Sidang ditutup. Kekacauan pecah. Wartawan menyerbu, tapi Anton dan Hendrawan dengan cepat membawa Luciana keluar melalui pintu samping. Rama tertinggal, dikepung oleh pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan. Tuan Rama, apa komentar Anda tentang putusan ini? Apakah Anda menyesal memperlakukan istri Anda seperti itu setelah tahu dia putri konglomerat? Apa rencana Anda ke depan? Rama tidak bisa menjawab. Dia menerobos kerumunan, berlari hampir tersandung menuju toilet. Di balik pintu terkunci, dia akhirnya runtuh. Tangisnya keras, tidak terbendung, penuh dengan penyesalan yang dalam dan pahit. Dia menyesal bukan karena kehilangan harta atau status, tapi karena sekarang, dengan kejelasan yang menyiksa, dia melihat betapa berharganya apa yang telah dia buang. Luciana, dengan kesetiaannya, ketabahannya, dan cinta tulusnya, yang bahkan tetap ada di balik semua luka. Dia melihat bayangannya di cermin, pria dengan mata bengkak, jas yang kusut, wajah yang penuh kekalahan. Inilah hasil dari kesombongannya. Inilah buah dari prasangkanya. Sementara itu, di dalam mobil yang melaju meninggalkan pengadilan, Luciana terdiam. Tangannya memegang salinan putusan itu. "Apakah kamu baik-baik saja, Luna?" tanya ayahnya.
Dia mengangguk. Aku baik. Tapi aneh, Papa. Aku tidak merasa senang. Aku hanya merasa lega. Seperti akhirnya bisa bernapas setelah lama dicekik. Itu karena kamu tidak melakukan ini untuk balas dendam. Kamu melakukan ini untuk kebenaran. Dan kebenaran memang seharusnya membebaskan, bukan menyenangkan. Anton menoleh dari kursi depan. Proses eksekusi akan kami jalankan. Tapi berdasarkan pengamatan saya di ruang sidang, sepertinya dia sudah menerima hukuman terberat, penyesalan. Mereka sampai di sebuah kafe kecil yang tenang. Hendrawan memesan teh untuk mereka semua. Apa rencanamu sekarang, Luna? Tanya ayahnya. Luciana tersenyum kecil. Aku ingin melanjutkan yayasan untuk perempuan korban kekerasan psikologis yang sudah aku rancang. Aku punya pengalaman, dan sekarang punya sumber daya untuk benar-benar memulai. Dia memandang ayahnya. Tapi aku ingin melakukannya dengan namaku sendiri. Bukan sebagai putri Hendrawan Liem, tapi sebagai Luciana. Matanya ayahnya berbinar bangga. Itu ide yang bagus. Sore itu, ketika Luciana kembali ke apartemennya untuk mengambil barang-barang terakhir, dia menemukan Rama sudah menunggu di depan pintu. Dia tampak compang-camping, seperti belum tidur berhari-hari. Luciana, suaranya parau. Tidak perlu, Rama. Aku perlu meminta maaf. Dengan sebenarnya, air matanya mengalir lagi. Aku sombong. Aku buta. Aku menghancurkan hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Luciana memandangnya. Di hatinya, tidak ada lagi kemarahan. Hanya rasa iba. Aku menerima maafmu. Tapi maaf tidak mengubah apa yang sudah terjadi. Dan tidak membawa kita kembali. Apakah ada kesempatan? Untuk mulai lagi? Dia menggeleng pelan. Tidak. Beberapa luka terlalu dalam untuk dijahit. Beberapa kepercayaan terlalu hancur untuk dibangun ulang. Kita sudah selesai, Rama. Dia membuka pintu, mengambil 2 koper terakhir yang sudah dipersiapkan. Saat akan pergi, dia berhenti. Semoga kamu belajar dari ini. Bukan tentang siapa yang kaya atau miskin, tapi tentang bagaimana memperlakukan manusia dengan hormat, terlepas dari apapun latar belakangnya. Rama hanya bisa mengangguk, tak mampu berkata-kata lagi. Luciana berjalan menuju lift. Saat pintu lift tertutup, dia melepaskan napas yang sangat panjang. Bab ini benar-benar berakhir. Di bawah, ayahnya menunggu di mobil. Semua sudah beres? Semua sudah beres, Papa. Mobil melaju, meninggalkan gedung apartemen, meninggalkan kehidupan lamanya. Di jok belakang, Luciana melihat keluar jendela. Kota terlihat berbeda, lebih cerah, lebih penuh kemungkinan. Kebenaran memang memukul. Tapi pukulan itu tidak menghancurkannya. Justru memahatnya menjadi versi dirinya yang lebih kuat, lebih jelas, lebih utuh. Dan di depan, jalan yang panjang terbentang. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, dia tidak berjalan dengan menyembunyikan sesuatu. Dia berjalan dengan seluruh dirinya yang sebenarnya. Luciana Liem, seorang penyintas, seorang pejuang, dan seorang perempuan yang akhirnya bebas. Angin musim penghujan membawa hapusan kesegaran sekaligus kegelisahan. Bagi Rama, setiap tetes hujan yang menempel di jendela apartemen barunya, yang jauh lebih kecil dan sederhana, terasa seperti detak jam yang menghitung mundur kejatuhannya. 3 minggu sejak putusan pengadilan. Dunia yang dulu ramah, tiba-tiba berbalik dingin. Telepon dari kantor datang pagi itu, suara ketua firma terdengar formal dan tanpa nada basa-basi. Rama, setelah pertimbangan internal dan menimbang rekomendasi pengadilan, kami terpaksa meminta pengunduran dirimu. Ini untuk menjaga reputasi firma. Proses pesangon akan mengikuti regulasi. Garis itu putus. Itu saja. 10 tahun dedikasi, pupus dalam satu panggilan telepon singkat. Rama melemparkan ponselnya ke sofa. Dia memandangi ruang tamu yang sempit, dengan kardus-kardus belum dibongkar bertebaran seperti nisan bagi kehidupannya yang lama. 5 miliar kompensasi itu belum dibayarnya. Proses eksekusi oleh pengadilan sudah dimulai, menyisakan sedikit dari asetnya. Apartemen mewahnya sudah dijual. Mobilnya juga. Kini,
Dia hanya punya tabungan yang sangat menipis dan nama yang tercoreng. Yang paling menyiksa adalah kesendirian. Teman-teman sepergaulan menghilang. Kolega menghindari tatapan. Bahkan Diana, yang dulu dia puji-puji sebagai wanita yang sesuai, hanya mengirim satu pesan singkat. "Maaf, ayah saya melarang saya berkomunikasi dengan Anda. Semoga Anda baik-baik saja." Ironi itu pahit. Diana takut hubungannya dengan Rama akan merusak hubungan keluarganya dengan Hendrawan Liem. Di sisi lain kota, di sebuah ruko yang sedang direnovasi menjadi kantor sederhana, Luciana sibuk. Dia memakai celana jeans dan kaos putih sederhana, rambutnya diikat ekor kuda, wajahnya sedikit belekan tetapi matanya bersinar. "Penempatan partisi di sini, Bu," kata seorang tukang sambil menunjuk sketsa. "Iya, bagus. Dan pastikan ada akses kursi roda ke pintu utama," pesan Luciana. Ini adalah cikal bakal Ruang Luna, yayasan yang akan memberikan konseling hukum dan psikologis gratis bagi perempuan korban kekerasan domestik. Dananya sebagian dari kompensasi pengadilan, sebagian lagi dari investasi pribadinya yang sebenarnya sangat besar, yang kini dia kelola sendiri dengan bantuan manajer keuangan ayahnya. Hendrawan datang mengunjungi, membawa 2 kotak makanan siang. "Istirahat dulu, Luna. Lihat matamu, pasti semalam kurang tidur lagi." Mereka duduk di antara tumpukan cat dan kayu. "Aku semalam menyusun modul pelatihan untuk relawan, Papa. Banyak yang ingin bergabung setelah membaca kisahku di media. Kau telah mengubah kepahitan menjadi tujuan. Ayah bangga." Luciana tersenyum. "Aku belajar dari yang terbaik." Sementara itu, berita tentang kejatuhan Rama dan kebangkitan Luciana menjadi buah bibir. Sebuah majalah ternama bahkan memuat feature panjang tentang Luciana, dengan judul, "Dari Korban Jadi Pemulih, Kisah Luciana Liem dan Yayasannya." Foto Luciana tersenyum di tengah renovasi ruko itu beredar luas, kontras sekali dengan foto lama Rama yang angkuh di majalah bisnis. Rama melihatnya di ponsel saat duduk sendirian di kedai kopi murah. Rasa malu dan iri yang luar biasa membakar dadanya. Tapi lebih dari itu, yang muncul adalah penyesalan yang dalam dan jujur. Dia kini menyadari, Luciana tidak pernah membutuhkan penyelamat. Dialah yang selalu membutuhkan penyelamatan, dari kesombongan dan prasangkanya sendiri. Suatu sore, hujan turun dengan deras. Rama berjalan tanpa payung, membiarkan air menghujani tubuhnya, berharap bisa membasuh segala kesalahan. Tanpa sengaja, langkahnya membawanya ke depan ruko yang sedang direnovasi itu. Dari balik jendela kaca, dia melihat Luciana sedang tertawa dengan seorang tukang kayu yang lebih tua, membantu mengangkat papan. Dia terlihat bahagia, bebas, dan cantik dengan cara yang dulu tidak pernah Rama lihat. Dia berdiri di sana, basah kuyup, tak terlihat. Seorang wanita muda keluar dari dalam, mungkin calon relawan, menyapa Luciana dengan hangat. "Bu Luna, untuk workshop minggu depan, peserta sudah mencapai 50 orang. Luar biasa. Siapkan ruang lebih besar," sahut Luciana dengan semangat. Bu Luna, panggilan itu sederhana, namun penuh hormat. Tidak seperti panggilan Luciana, yang sering diucapkannya dengan nada merendahkan. Rama ingin masuk. Ingin meminta maaf sekali lagi. Ingin bilang bahwa dia telah berubah. Tapi kakinya terpaku di tempat. Apa haknya mengganggu dunia barunya? Apa haknya mengharapkan pengampunan? Dia berbalik, pergi dengan langkah berat. Hujan semakin deras, menyamarkan air mata yang akhirnya bercampur dengan air hujan di wajahnya. Malamnya, di apartemennya yang sunyi, Rama mengambil kertas dan pena. Dia mulai menulis. Bukan surat pembelaan, bukan permohonan, tapi kesaksian. Dia menulis dengan jujur tentang kesombongannya, prasangkanya, dan penyesalannya. Dia menulis tentang Luciana yang sebenarnya, tentang pelajaran yang dia dapatkan dengan cara yang paling menyakitkan. Dia menyelesaikannya dengan kalimat, "Saya menulis ini bukan untuk membenarkan diri, karena saya tidak bisa dibenarkan. Saya menulis sebagai peringatan bagi siapa saja yang mungkin terjebak dalam ilusi status dan penilaian materi. Nilai manusia tidak terletak pada latar belakangnya, tetapi pada integritas hatinya. Saya belajar itu setelah kehilangan seseorang yang hatinya paling berintegritas yang pernah saya temui."
Dia mengirimkannya ke sebuah blog pribadi yang hampir tidak ada pembacanya. Itu bukan untuk publikasi luas, tapi untuk pertanggungjawaban pada dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, tanpa diduga, tulisan itu ditemukan oleh seorang jurnalis yang sedang mengumpulkan data tentang kasusnya. Dengan izin Rama, yang awalnya terkejut tetapi kemudian mengiyakan, tulisan itu diterbitkan sebagai opini di koran nasional, dengan judul, "Pengakuan dari pihak yang salah, pelajaran tentang kerendahan hati yang datang terlambat." Efeknya luar biasa. Banyak orang yang awalnya menyalahkannya sepenuhnya, kini mulai melihat sisi manusiawinya, bukan untuk membenarkan, tapi sebagai contoh nyata bagaimana kesombongan bisa menghancurkan. Beberapa bahkan mulai memberikan tawaran kerja sederhana, meski jauh dari dunia hukum yang gemerlap. Rama menerima tawaran menjadi konsultan hukum paruh waktu untuk LSM kecil yang membela kaum marginal. Gajinya tidak seberapa, tapi pekerjaannya berarti. Untuk pertama kalinya sejak lama, dia merasa berguna tanpa perlu pamer. Suatu pagi, dia menerima paket tanpa nama pengirim. Di dalamnya, sebuah buku kecil, modul pelatihan, pemahaman dasar kekerasan psikologis dalam rumah tangga, yang diterbitkan Ruang Luna. Di halaman sampul, tertulis tulisan tangan, untuk pembelajaran. L. Hanya inisial. Tapi Rama tahu siapa pengirimnya. Dia memeluk buku itu, air matanya menetes di sampulnya. Ini bukan pengampunan. Tapi ini pengakuan bahwa perubahan mungkin saja terjadi. Dunia Rama memang telah runtuh. Tapi dari puing-puingnya, dia perlahan-lahan menemukan sesuatu yang lebih berharga. Jati diri yang rendah hati, dan pemahaman bahwa kejatuhan terbesar bukanlah kehilangan harta atau status, melainkan kehilangan kemanusiaan. Dan itu, pelan-pelan, sedang berusaha dia temukan kembali. 1 tahun kemudian, matahari musim kemarau menyinari jalanan dengan terik. Tapi di dalam Ruang Luna, udara terasa sejuk dan menenangkan. 3 perempuan duduk melingkar di ruang konseling, mendengarkan dengan penuh perhatian cerita seorang ibu muda yang tangannya masih membekas memar. "Saya sudah takut selama 5 tahun, ucap ibu itu, suaranya bergetar. Tapi membaca kisah Ibu Luciana di koran, saya jadi berani keluar." Luciana, atau lebih akrab disapa Bu Luna, duduk di antara mereka, bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai teman seperjalanan. "Langkah pertama memang yang tersulit, tapi Anda sudah melakukannya. Sekarang, kita akan melalui langkah-langkah berikutnya, bersama-sama." Setelah sesi berakhir, Luciana menemui seorang pengacara muda relawan yang sedang memeriksa dokumen. "Bagaimana kasus klien kita yang tadi?" "Bukti kuat, Bu Luna." Suaminya mengancam via pesan. "Kita bisa mengajukan perlindungan dan gugatan." Luciana tersenyum lega. Yayasannya telah membantu lebih dari 100 perempuan dalam setahun. Mereka tidak hanya memberikan konseling, tetapi juga pendampingan hukum hingga ke pengadilan. Beberapa kasus bahkan menarik perhatian media dan mendorong perubahan kebijakan setempat. Kehidupannya sekarang penuh, namun tidak sesak. Dia masih tinggal di rumah sederhana yang dibelinya sendiri, bukan pemberian ayahnya, berkebun kecil di halaman, dan belajar memasak hidangan baru, untuk kesenangan, bukan kewajiban. Senyumnya kini lebih sering muncul, lebih dalam, dan mencapai matanya. Hendrawan sesekali mengunjungi, tapi tidak mengintervensi. Dia hanya duduk di teras, minum teh, dan memandangi putrinya dengan bangga yang tak terucapkan. "Kau tumbuh menjadi perempuan yang jauh lebih kuat dari yang Papa bayangkan," katanya suatu sore. "Karena Papa memberiku akar yang kuat, juga sayap untuk terbang," jawab Luciana, menyandarkan kepala di pundak ayahnya. Di sisi lain kota, Rama sedang duduk di sebuah ruang rapat sederhana milik LSM tempatnya bekerja. Dia sekarang menjadi koordinator divisi bantuan hukum bagi buruh migran. Mejanya berantakan dengan berkas, tapi setiap dokumen mewakili satu nyawa yang dibantu. "Pak Rama, surat tanggapan dari pengadilan sudah datang. Kasus Tuti, buruh migran kita, dikabulkan. Majikannya harus membayar gaji yang ditahan selama 2 tahun. Seru seorang staf muda dengan girang. Rama tersenyum, rasa puas yang hangat mengaliri dadanya. "Bagus. Siapkan dokumen eksekusinya." Gajinya tidak seberapa, tapi cukup untuk hidup sederhana dan mencicil hutang kompensasi pada Luciana secara rutin.
Dia tidak pernah melewatkan satu angsuran pun. Itu bukan lagi kewajiban hukum, tapi janji pada dirinya sendiri. Suatu hari, dia bertemu Luciana secara tidak sengaja di sebuah seminar tentang kekerasan dalam rumah tangga. Luciana sebagai pembicara, dia sebagai peserta. Saika sesi berakhir, Rama menghampirinya dengan jantung berdebar. Luciana. Dia menoleh. Rama. Diam sejenak. Udara di antara mereka tidak lagi tegang, hanya ada kenangan yang sudah ditempatkan pada ruangnya masing-masing. Presentasimu bagus, ucap Rama. Sangat menginspirasi. Terima kasih. Aku dengar kamu juga banyak membantu orang sekarang. Aku mencoba. Tidak akan bisa mengganti apa yang kulakukan, tapi setidaknya bisa mencegah orang lain melakukan kesalahan yang sama. Luciana menganggak. Itu hal yang baik. Tidak ada pelukan, tidak ada jabat tangan. Hanya anggukan saling hormat antara dua orang yang pernah saling melukai, dan kini telah menemukan jalan pulang yang berbeda. Aku masih membayar cicilannya. Perlahan, kata Rama. Aku tahu. Terima kasih. Luciana tersenyum kecil. Tapi kamu tahu, yayasan itu tidak lagi butuh uang itu. Investasinya sudah mandiri. Jika kamu mau, sisa cicilannya bisa dialihkan untuk beasiswa anak-anak korban kekerasan domestik. Rama terkejut, lalu matanya berkaca-kaca. Aku akan lakukan itu. Dengan senang hati. Bagus. Luciana melihat arlojinya. Aku harus pergi. Masih ada pertemuan. Tentu. Semoga kau selalu bahagia, Luciana. Kamu juga, Rama. Semoga kamu menemukan kedamaian. Dia pergi, langkahnya pasti. Rama berdiri di tempat, memperhatikan sosoknya yang semakin jauh. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi penyesalan yang melilit. Hanya rasa syukur bahwa dia pernah mengenal perempuan seperti itu, dan sedih karena tidak pernah cukup bijak untuk mencintainya dengan benar. Malam itu, Luciana duduk di teras rumahnya, ditemani secangkir coklat panas. Dia membuka blog pribadinya yang kini banyak diikuti perempuan-perempuan yang mencari kekuatan. Dia mengetik entry baru. Kadang, luka terbesar bukan yang terlihat. Bukan memar di kulit, tapi retak di hati. Tapi dari retakan itulah, cahaya bisa masuk. Aku belajar bahwa penyembuhan bukan berarti melupakan. Melainkan mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, mengubah kepahitan menjadi belas kasih. Hari ini, seseorang yang dulu melukaiku datang dan berkata ia telah berubah. Dan aku percaya. Karena aku juga telah berubah. Kita bukan lagi tawanan masa lalu. Kita adalah arsitek masa depan. Dan terkadang, pengampunan terbesar adalah membiarkan diri kita sendiri untuk tumbuh melampaui cerita yang pernah menyakitkan kita. Dia menerbitkannya. Beberapa menit kemudian, komentar-komentar mulai mengalir, cerita terima kasih, kisah perjuangan, kata-kata harapan. Di apartemennya, Rama membaca entry itu. Air matanya menetes. Tapi kali ini, air mata itu terasa bersih. Dia membalas dengan komentar singkat, tanpa nama, terima kasih telah mengajarkan tentang cahaya. Luka memang menyisakan bekas. Tapi bekas luka bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah bukti bahwa kita pernah terluka, dan kita sembuh. Baik Luciana maupun Rama kini memahami itu dengan intim. Mereka mungkin tidak akan pernah berteman dekat. Tapi mereka telah mencapai sesuatu yang lebih langka. Saling memaafkan tanpa harus kembali bersama, saling menghormati dari kejauhan, dan membiarkan masa lalu beristirahat dengan tenang. Hidup terus berjalan. Luciana dengan yayasannya yang semakin berkembang. Rama dengan pekerjaan barunya yang penuh arti. Keduanya telah menemukan pelabuhan masing-masing setelah badai. Dan dalam kesunyian malam, ketika Luciana memandang bintang-bintang, dia tahu satu hal dengan pasti. Cinta terbesar yang dia temukan bukanlah dari seorang pangeran, tetapi dari dirinya sendiri. Dan itulah cinta yang tidak akan pernah mengecewakannya, tidak akan pernah merendahkannya, dan akan selalu membimbingnya pulang ke dalam dirinya yang utuh, kuat, dan akhirnya bebas. Musim hujan kembali tiba, membasahi kota dengan kesegaran yang sama, tetapi membasuh kenangan yang telah berubah rasanya. Di lantai 2, ruang Luna,
yang kini telah berkembang menjadi 3 ruang konseling dan 1 perpustakaan kecil. Luciana sedang menyiapkan materi untuk workshop akhir pekan. Di dinding, foto-foto perempuan dengan senyum baru setelah terbebas dari kekerasan domestik menjadi mozaik harapan. Tidak ada fotonya sendiri di sana. Baginya, ini bukan tentang dirinya lagi. Bu Marni, yang sekarang menjadi administrator yayasan, masuk dengan segelas jahe hangat. Bu Luna, istirahat dulu. Dari tadi pagi terus bekerja. Luciana menerima gelas itu dengan senyum. Terima kasih, Bu. Peserta workshop besok sudah berapa? 57 orang. Beberapa bahkan datang dari kota tetangga. Bu Marni duduk di kursi di seberangnya. Kadang saya masih tak percaya. Dari apartemen mewah yang dulu, sampai ke sini, hidup memang tak terduga. Lebih baik tak terduga daripada terjebak dalam kepastian yang menyakitkan, jawab Luciana lembut. Matanya berpindah ke jendela, di mana hujan mulai mengecil menjadi rintik-rintik. Sementara itu, di sebuah ruang kelas komunitas di sudut kota yang lain, Rama sedang memimpin sesi berbagi untuk laki-laki, sebuah program baru yang diinisiasinya setelah menyadari bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya persoalan perempuan, tetapi juga pola pikir yang harus diubah dari sisi pelaku potensial. Jadi, ketika saya menyadari bahwa kesombongan saya adalah akar dari semua kesalahan, Rama berhenti sejenak, menatap 8 pasang mata yang menantinya. Saya memilih untuk tidak menyembunyikannya lagi. Mengakui kesalahan adalah langkah pertama. Mengubah perilaku adalah langkah seumur hidup. Seorang peserta muda mengangkat tangan. Tapi Pak, tidak malu? Mengaku di depan umum seperti ini? Rama tersenyum. Sebuah ekspresi yang dulu langka, kini lebih sering muncul. Malu itu sementara, penyesalan yang tidak diubah menjadi perbaikan, itu yang abadi. Sesi berakhir dengan tepuk tangan. Seorang peserta mendekatinya. Pak Rama, cerita Bapak di koran kemarin, ibu saya membacanya. Dia bilang, jarang ada laki-laki yang berani mengaku salah seperti Bapak. Katakan pada ibumu, saya bukan pahlawan. Hanya orang yang belajar dari kesalahan terbesarnya. Hujan sudah reda ketika Luciana memutuskan untuk pulang lebih awal. Dia berjalan kaki, menikmati udara segar pasca hujan. Di perempatan dekat taman kota, sebuah etalase toko buku menarik perhatiannya. Di antara berbagai judul, ada satu buku sederhana dengan sampul biru muda. Dari retakan, cahaya masuk, kumpulan kisah pemulihan, oleh berbagai penulis, dengan kata pengantar oleh Luciana Liem. Dia tersenyum. Buku itu adalah proyek kolaborasi yayasan, berisi surat-surat dan jurnal para penyintas. Kata pengantarnya dia tulis dengan kalimat, setiap kisah dalam buku ini adalah bukti, kita bisa patah, tetapi tidak hancur. Kita bisa terluka, tetapi sembuh lebih kuat. Tiba-tiba, dari balik kaca toko, pantulan seseorang yang familiar membuatnya menoleh. Rama, dari seberang jalan, juga sedang melihat etalase yang sama. Mereka berpapasan pandang sesaat. Kali ini, tidak ada kejutan, tidak ada rasa sakit. Hanya anggukan kecil, sebuah pengakuan diam-diam bahwa mereka eksis di dunia yang sama, telah melalui badai yang sama, dan kini hidup di bawah langit yang sama dengan damai yang berbeda. Rama tersenyum tipis, lalu melanjutkan langkahnya ke arah lain. Luciana melakukan hal sama. Tidak ada kata yang perlu diucapkan. Semua yang perlu dikatakan, sudah disampaikan oleh waktu dan pilihan-pilihan yang mereka buat setelahnya. Malam itu, di rumahnya yang dipenuhi tanaman hias, Luciana menerima telepon dari ayahnya. Luna, besok ada acara filantropi. Ayah ditunjuk sebagai penerima penghargaan. Mau datang? Tentu, Papa. Tapi sebagai apa? Putrimu atau direktur yayasan? Sebagai Luciana. Itu lebih dari cukup. Sementara Rama, di apartemen kecilnya, menyelesaikan pembayaran cicilan terakhir, yang telah dialihkan sepenuhnya menjadi beasiswa atas nama Ruang Luna. Dia menutup buku rekening, mengambil foto lama yang disimpannya, foto pernikahan mereka. Dia tidak merobeknya, tidak membuangnya. Hanya memandanginya beberapa saat, lalu menyimpannya kembali ke dalam album, di antara halaman-halaman lain dari hidupnya yang telah berlalu. Terima kasih, bisiknya pada foto itu, untuk semua pelajaran. Di acara filantropi keesokan harinya,
Luciana berdiri di samping ayahnya ketika namanya disebut sebagai salah satu inisiator gerakan anti kekerasan domestik. Sorak aplause bergemuruh. Dari balik layar di sisi ruangan, seorang kru televisi memfokuskan kamera padanya. Dan untuk sesaat, mata Luciana berpindah ke kerumunan. Di antara ratusan wajah, dia melihat Rama berdiri di paling belakang, tersenyum, lalu bertepuk tangan pelan sebelum berbalik dan pergi meninggalkan ruangan. Bukan karena malu atau sakit hati, tapi karena tahu bahwa ini bukan panggungnya lagi. Dan itu tidak apa-apa. Dia telah menemukan panggungnya sendiri, di ruang kelas komunitas, dalam sesi berbagi, dalam setiap nyawa yang berhasil dia bantu. Luciana kembali tersenyum, menerima penghargaan itu bukan sebagai kemenangan atas seseorang, tetapi sebagai pengakuan atas perjalanan, baik miliknya, maupun perjalanan semua perempuan yang berani bangkit. Epilog ini bukan tentang akhir yang bahagia dalam arti dongeng. Ini tentang akhir yang utuh. Luciana utuh dalam kebahagiaan yang dia ciptakan sendiri. Rama utuh dalam penebusan yang dia jalani dengan rendah hati. Mereka tidak bersama, tetapi keduanya telah menemukan cara untuk hidup dengan damai, dengan masa lalu, dengan diri mereka sendiri, dan dengan dunia yang dulu mereka pikir akan menghancurkan mereka. Di bawah langit yang sama, mereka akhirnya mengerti, luka memang menyisakan bekas, tetapi bekas itu bukan penjara. Itu adalah peta yang menunjukkan betapa jauh mereka telah berjalan, dan betapa luasnya kemungkinan yang masih terbentang di depan. Dan terkadang, dalam keheningan malam ketika kota telah tidur, mereka sama-sama memandang bulan yang sama, dan keduanya tahu, tanpa perlu berbagi kata, bahwa mereka akhirnya baik-baik saja. Benar-benar baik-baik saja.